Lo pernah ngerasa aneh nggak? 2 tahun lalu gaji lo sekian, sekarang udah naik, lumayan malah. Tapi entah kenapa, di tanggal 25, lo masih ngerasa was-was yang sama. Masih ngitung-ngitung yang sama, masih ngerasa kurang yang sama. Kok bisa? Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Gaji naik itu harusnya bikin hidup lebih tenang. Itu logikanya. Tapi data bilang lain. Mayoritas orang yang gajinya naik, pengeluarannya naik lebih cepat. Mereka nggak nabung lebih banyak. Mereka cuma punya versi yang lebih mahal dari masalah yang sama. Dan hari ini, gua mau bedah kenapa ini terjadi dan gimana cara keluarnya. Fenomena ini punya nama. Namanya lifestyle inflation. Atau kadang disebut lifestyle creep. Cara kerjanya halus banget. Lo bahkan nggak nyadar waktu itu terjadi. Dulu lo naik angkot. Gaji naik, lo naik ojek online. Gaji naik lagi, lo beli motor. Naik lagi, lo kredit mobil. Dulu lo makan di warteg. Gaji naik, lo makan di food court. Naik lagi, lo langganan kafe yang kopinya 50.000 segelas. Masing-masing keputusan itu masuk akal. Lo deserved it. Lo udah kerja keras. Tapi yang terjadi sebenarnya, setiap kali income lo naik satu level, baseline hidup lo ikut naik. Dan baseline yang udah naik itu susah banget turunnya. Lo tahu eksperimen katak yang dimasukin ke air panas. Kalau airnya langsung panas, katak langsung lompat keluar. Tapi kalau airnya dipanasin pelan-pelan, katak nggak nyadar sampai terlambat. Lifestyle inflation itu persis kayak gitu. Pelan, nyaman, dan mematikan secara finansial. Oke, katakanlah lo udah disiplin. Lo nggak lifestyle inflation. Tapi gaji lo tetap berasa habis entah kemana. Gue mau tanya, lo tahu nggak berapa persen gaji lo yang sebenarnya nggak pernah lo pegang? Karena sebelum gaji lo masuk rekening, udah ada yang ngambil duluan. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada pajak penghasilan yang dipotong langsung. Tergantung posisi dan gaji lo, total potongan ini bisa 5-12% dari gaji kotor lo, bahkan lebih. Jadi, waktu lo bilang gaji lo sekian juta, itu gaji kotor atau net. Karena bedanya bisa jutaan rupiah per bulan. Tapi itu belum selesai. Sekarang lo hidup di era subscription. Spotify, Netflix, Disney+, YouTube Premium, iCloud Storage, aplikasi fitness, aplikasi produktivitas. Masing-masing kecil, 20.000, 50.000, 80.000 per bulan. Tapi coba lo jumlah semua subscription lo sekarang. Gua tebak, lo bakal kaget sendiri. Ini yang disebut subscription creep. Biaya kecil yang kelihatan gak signifikan, tapi kalau dijumlah setahun, itu liburan ke Bali. Dan yang paling bahaya, semua ini autopay. Lo nggak ngerasain keluarnya. Dia keluar sendiri, tiap bulan, diem-diem. Nah, sekarang bagian yang paling bikin frustasi. Solusi yang paling sering orang lakuin waktu ngerasa kurang, cari tambahan. Kerja lebih keras, ambil freelance, lembur. Dan ini nggak salah, tapi ada jebakan di sini yang jarang dibahas. Waktu lo kerja lebih keras, lo juga spend lebih banyak tanpa sadar. Lo lelah, jadi lo pesen GoFood karena nggak sempat masak. Lo stres, jadi lo belanja online buat rilis dopamin. Lo nggak punya waktu, jadi lo bayar orang lain buat hal-hal yang harusnya bisa lo lakuin sendiri. Ekonom punya istilah buat ini, the cost of busyness. Semakin sibuk lo, semakin mahal gaya hidup lo. Bukan karena lo boros, tapi karena kesibukan itu sendiri punya harga. Jadi lo kerja 2 kali lebih keras buat nutup biaya dari kerja keras itu sendiri. Ini bukan lingkaran produktif, ini hamster wheel. Dan satu lagi yang pahit, di sistem kerja konvensional ada plafon untuk penghasilan lo. Gaji lo nggak akan naik 10 kali lipat meskipun lo kerja 10 kali lebih keras. Jadi solusinya bukan selalu kerja lebih keras. Kadang solusinya adalah kerja berbeda. Oke, cukup diagnosanya. Sekarang obatnya. Pertama, audit hidup lo setiap 3 bulan. Buka mutasi rekening lo. Lihat kemana uang lo pergi. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat sadar. Hitung semua subscription lo. Cancel yang jarang lo pakai. Kedua, naikkan saving rate dulu sebelum naikkan gaya hidup. Setiap kali gaji lo naik, komitmen buat nabung atau invest minimal setengah dari kenaikan itu. Kalau naik 1 juta, 500.000 langsung masuk investasi. Sisanya boleh buat upgrade hidup. Ketiga, bedakan antara aset dan liabilitas. Aset itu yang masukin uang ke kantong lo.
Liabilitas itu yang ngeluarin uang dari kantong lo. Mobil baru, liabilitas. Cicilan, bensin, parkir, servis, semuanya keluar. Properti yang lo sewain, aset. Reksadana yang tumbuh, aset. Sebelum beli apapun yang besar, tanya, ini aset atau liabilitas? Keempat, cari income yang nggak terikat waktu. Freelance itu bagus, tapi kalau lo berhenti, income-nya berhenti. Cari sesuatu yang bisa terus jalan walau lo nggak aktif. Konten, investasi, produk digital, apapun yang relevan sama skill lo. Gaji naik tapi hidup tetap susah, itu bukan kutukan, itu pola. Dan pola bisa diputus. Yang perlu lo ubah bukan seberapa keras lo kerja. Yang perlu lo ubah adalah kemana hasil kerja lo pergi. Mulai dari audit kecil, mulai dari satu kebiasaan, mulai dari sadar. Karena orang yang finansial bebas bukan orang yang paling banyak penghasilannya. Mereka orang yang paling ngerti cara menjaga penghasilannya. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.